Sebuah jalan menikung di Bandar Baru ini menyimpan beragam cerita mistis. Keadaan tikungan yang curam serta aura magis dari kisah tragis masa lalu membuat tikungan yang menghubungkan Jalan Brastagi dan Medan dikenal angker, mencekam dan berbahaya. Hal itulah yang disinyalir menjadi sebab beberapa kecelakaan yang kerap terjadi. Dari kesaksian beberapa warga terdapat hantu wanita berpakaian khas Tionghoa yang sering menampakkan diri. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Pada dasawarsa 70-an, lokasi ini merupakan saksi bisu terjadinya kecelakaan besar yang merenggut puluhan gadis Tionghoa. Kecelakaan tragis itu diperparah dengan terbakarnya sebagian besar badan bus setelah masuk ke jurang yang curam. Setelah kejadian itu, banyak sosok wanita korban kecelakaan menampakkan diri. Kejadian ini pula lah yang menyebabkan tikungan tajam ini disebut dengan tikungan Amoy. Nah pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Sekarang kita berada di tikungan Amoy yang konon ceritanya ini tikungan yang sangat punya energi yang sangat kuat. Dan kabarnya banyak terjadi kecelakaan. Nah Kang Sulepati serta Mbak Anita serta Ahmad, coba dilihat energi yang di sekitar sini. Sebetulnya apa nih? Kalau saya lihat Mas, memang ini tikungannya sangat tajam banget ya. Ya. Secara logikanya, memang ini rawan kecelakaan. Tetapi secara gaibnya, saya lihat itu ada gerbang gaib menuju salah satu istana gaib di sana. Ada kerajaan gaib seperti Kalau di dari sana. Mas Ahmad? Iya. Kalau dari dari Mbak Anita? Kalau yang saya rasakan di sini sih Mas, saya merasakan energi yang gak baik aja. Makanya mungkin di sini sering terjadi kecelakaan, Mas. Mungkin ke ini ya Mbak ya, sosok kelam mungkin dari kecelakaan-kecelakaan yang Iya, ada. dari Jadi kecelakaan yang ada. energinya membuat kelam gitu. Ngumpul ya, jadi ibaratnya raganya sudah tapi anunya melari-lari ke sana-sana. Tiba-tiba dengan kita membahas ini, angin tadi bertiup kencang. Kenceng banget Mas, dari arah belakang kita, arah kanan. Iya, Ya, menerpa kita dan memang ini nggak enak udaranya. Iya. Udaranya nggak enak ya, udah nggak enak banget. Tuh. Iya. Nah, Astagfirullah, Mas Muhammad, selamat. nah Selamat malam, Mak. malam. Wah, dengan siapa nih? Ah, Pak Bangun. Malah Bang. Pak siapa? Pak Bangun. Pak Bangun. Apa aja yang pernah Pak Bangun lihat nih? Oh, yang kejadian maksudnya Mas Tugul ya? Iya. Oh, kejadiannya di sini sering terjadi kecelakaan. Nah, dan bahkan banyak manusia udah jadi korban. Nah, jadi intinya makanya disebut di sini tikungan Amoy karena zaman dulunya itu tahun 70-an ya. 70-an mobil yang pulang dari rekreasi dari Danau Toba mau balik ke Medan. Nah, jadi ketika mobil itu arah ke sini, ini tikungan Tajam ini sekali memang. tajam sekali kan. Jadi tikungannya tajam banget. nyemplunglah mobil itu ke jurang. Lantas ada beberapa yang meninggal, akhirnya semua meninggal. Yang meninggal ini kebanyakan keturunan orang China. Jadi karena begini lagi tuh Mas Tugul, karena begitu kejadian jatuh dalam jurang, saat itu bahan bakar kendaraan itu, mobil itu sendiri terbuat dari bensin. Belum jadi ada meledak? solar. Meledak? Iya, terbakar. Nah, jadi nggak bisa terprediksi berapa yang meninggal itu, nggak ada laporan yang akurat ya. Kalau boleh tahu di mana jurangnya nih? Oh ini Pak, kalau yang ini nih. Oh, sebelah ini. bambu ini. Meledak, bisa meledak gitu. Nah pemirsa, sepertinya kita harus menuju ke tempatnya. Seperti apa energi yang ada di sekitar situ, gitu terus. Mister Tukul, jalan-jalan. Nah pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita sudah ada di bibir jurang yang diceritakan oleh Bapak Bangun. Pak Panon ini. Nah, Iya. monggo cerita mana Iya, Pak iya. Panon? Nah ini begini ceritanya Pak. Ini jurangnya. Iya. Nah, jadi dulu kejadian itu di sini. Nah jadi yang terakhir kejadian itulah mobil TAF itu yang jatuh langsung. Ya, Nah itu yang meninggal 3 orang. 3 orang. Penumpangnya 4 orang. Penumpangnya
3 meninggal. Jadi yang nggak meninggal ini juga, dan yang meninggal kita yang angkat keluar gitu. Nah, yang dari yang tidak meninggal itu apakah memberitahu ada sesuatu hal yang mengakibatkan mobil itu bisa jatuh? Oh iya, itu dulu saya tanyain memang betul. Ditanya. Jadi ketika mobil itu pulang dari gunung mau menuju ke Medan, Iya. waktu saya angkat itu kan begitu kesakitan, selesai diangkat keluar. Nah, jadi saya tanya-tanya karena dia itu dalam keadaan sadar, cuma hanya dia patah kaki dan paha ya. Nah, jadi saya tanya ketika itu, dia bilang begini, ada perempuan yang sering ikut di dalam mobil katanya. Jadi begitu ketika punggung mereka diraba-raba sama apa itu, di situ orang itu mungkin terganggu nyetirnya gitu. Pemirsa, terlepas kemunculan sosok wanita yang sering mengganggu, ada sebuah energi besar yang ada di sekitar tikungan Amoy. Ternyata ini nih yang jadi masalah tadi yang tadi Mat. Astagfirullah, Masya Allah. Oke, pemirsa, yang tadi ketika saya lari dan menuju ke lokasi ini, ternyata di situ saya lihat ini ada pohon, tapi sebenarnya ini bukan pohon, tapi ini pintu kedua dari gerbang gaib. Yang pertama ada di sana, yang ketika terjadi kecelakaan itu sebenarnya seperti ada jalan yang menghubungkan dari jalan itu menuju ke sini. Ini ada kerjaan semacam banyak sih Pak Ustadz. Itu mulai datang. Nah, Ini sosoknya sosoknya apa? seperti kera tapi nggak wajar gitu. Keranya beda, bulunya Panjang. Iya, ini tangannya seperti ini kan lebih tinggi gitu. Ini kayak tapi seperti yang apa ya, purba kala yang zaman dulu Purbakala, gitu yang iya. aneh keranya beda dari Beda, yang lain. beda. Ini naik nih pasti. Oh iya, Masya Allah. Mungkin bisa kita telusuri ke sana, bisa nggak kira-kira ya? Masuk ya? Ada ini seperti ada bisikan, saya harus ke atas. Saya harus ke atas kalau pengen melihat suasana di lingkungan ini. Mungkin kita bisa melihat ke atas dan bisa dengan mata telanjang kita bisa melihat suasana yang sebenarnya. Saya akan coba naik ke sini. Bisa? Dari kayak jendela-jendela yang tadi Pak Ustadz bilang itu udah mulai kayak keluar-keluar Iya. satu persatu. Itu ternyata banyak sih. Bentuknya ada yang seperti yang saya tadi bilang, cuman ada yang Masya ini Allah. kayak ini tuh Akis bangsa baik, basal jin atau khodam atau apapun namanya. Kenapa Anda di sini? Sudah lamakah Anda di sini? Berapa ratus tahun? Saya sudah hidup 1300 tahun di sini. Bangsa kami tidak suka dengan keramaian ini. Terus apa yang terjadi kecelakaan itu? Menyebabkan apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan? Kelalaian kaum Anda. Anda jangan bohong. Ini yang menyebabkan terjadi kecelakaan bisa jadi dari ulah anak buah Anda juga. Tidak. Udah sadar. Udah.
Allah! Allah! Mas Ahmad, tolong bantuin, Mas. Saya bisa turun. Bantuin. Allah! Ya Allah Akbar. Saya digigit. Allah! Allah kuatir lagi. Allah Akbar. Tiba-tiba saja tangan Soleh Patih berdarah. Sepertinya benturan dari energi sosok-sosok ganas tempat ini membuatnya sedikit goyah. Ada tragedi yang ketika Mas Ahmad tadi berupaya untuk mengeluarkan sosok jin yang masuk ke beliau, dan itu memang benar berupa monyet raksasa, tapi kakinya sebenarnya yang gigit tadi kakinya, Bu. Yang menerkam saya bukan mulutnya tapi kakinya yang keluar. Jadi seperti hempasan kuku-kuku panjang kakinya itu menerjang dari. Ya sih, saya lihat memang kakinya itu agak, makanya saya bilang berbeda dari monyet yang lain. Iya, kakinya panjang, kuku-kukunya panjang. Panjang, Nah, itu jadi kayak menerjang saya itu. Saya akan coba untuk melukis suasana yang ada di sini. Yuk. Assalamualaikum. Waduh, akhirnya begitu ketemu lari-lari dikejar ternyata sekalian lukis toh. Ini luar biasa sekali nih Kang Soleh. Saya sama Mbak Anita selalu ngikuti tadi. Ini lukisan yang paling bagus di antara syuting Tukul jalan-jalan di yang lain-lain, ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Apa ini? Mungkin bisa digambarkan. Ini Sinoni Amoy. Ini salah satu sosok astral yang sering menampakkan di sekitar wilayah tikungan Amoy sendiri. Sering ikutin mobil dan duduk di belakang dan sebagainya. Dan sosok inilah yang paling histeris sekali ketika sosok yang menyerupai jin korin ini ya, sering terjadi kecelakaan di situ yang paling parah. Ini Mas, sosok ini yang punya kerajaan di wilayah pohon tadi. Ada ya? Waduh. Sangat luar biasa kekuatannya dan kuku-kukunya panjang yang kakinya itu sampai tadi sempat melukai tangan saya. Tuh. Sepertinya yang masuk ke saya tadi, Pak Ustaz. Iya, yang Mas sama tadi naik ke pohon ngeri itu. juga itu. Kirain Ini digigit. sempat masuk sama saya, Mas Tukul. Makanya untuk para pengendara mobil untuk melewati tikungan Amoy ini paling tidak ya satu, kita harus lebih waspada karena tikungannya itu sangat tajam sekali. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, dari seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi positifnya. Syuting Mr. Tukul jalan-jalan, negatif jangan diambil ya. Pokoknya kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.